Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih untuk teman-teman adik-adik mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama. Sebelum saya nanggapi Bang Novel Pak Mukmin, saya ingin membacakan ya kegiatan Syiar Ramadan atau Gema Takbir Idul Fitri, Idul Adha, dan upacara Hari Besar Islam. Nah, fokus kita pada malam hari ini adalah penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan, baik dalam pelaksanaan sholat taraweh, ceramah kajian Ramadan, dan tadarus Al-Quran, menggunakan pengeras suara dalam. Ya. Nah, poin penting sebenarnya DMI ya, Dewan Masjid Indonesia, Bapak Haji Yusuf Kalla, kemudian Muhammadiyah yang saya lihat, kemudian PBNU, artinya ormas-ormas terbesar ini mendukung surat edaran tersebut. Artinya Kementerian Agama dalam memutuskan ini tidak syukur bikin aturan, tapi Kementerian Agama juga mendapatkan masukan-masukan dari termasuk ormas-ormas yang ada di Indonesia ini. Kalau ini adalah larangan, mungkin saya protes. Ini kan sebenarnya himbauan. Alangkah baiknya, karena kalau saya baca semua pengaturan atau himbauan ini, adzan, sebelum adzan ada waktu 10 menit tentang ngaji. Artinya kita kalau mau syiar untuk memanggil orang, mengajak takarub kepada Allah, mengajak untuk ibadah, ada ruang, ada waktu, ada kesempatan yang namanya adzan, iqomah. Ini diberi kesempatan untuk luar. Nah, untuk tadarus, kemudian sama taraweh, kenapa harus di dalam? Makanya di sini ada bahasanya himbauan. Yang katanya Yai Marsudi Suhud itu menyesuaikan lingkungan masing-masing. Nah, ini cara Islam, cara beragama yang tepat, yang baik begitu. Karena Islam itu adalah mengajak gitu kan. Bagaimana Islam berdakwah ini tidak membuat bising, tapi membuat enak, intonasinya enak, termasuk pengaturan yang adzan harus suaranya seperti ini. Kemudian yang pujian, memang kadang yang membuat menjadi risih itu kadang-kadang anak, yang kadang-kadang bacaan tajwidnya belum pas, dia memimpin sholawat. Saya pernah ada kejadian di Cirebon itu, yang tua-tua itu melihat, yang pujian anaknya gitu loh, dan namanya anak, tajwidnya wis pokoknya nyanyi. Nah, mungkin antara lain itu. Nah, jadi peraturan yang disampaikan oleh Kementerian Agama ini sangat tepat dengan, karena di Indonesia ini, di kultur kita ini kan ada namanya, kalau kita sesama Nahdien ada ukhuwah Nahdiyah, kalau Islam ada ukhuwah Islamiyah. Nah, ini di bulan Ramadan ini ukhuwah watoniyah. Jadi bagaimana yang katanya Bang Novel, orang Islam sangat toleran. Hari Nyepi itu kita menghormati kok gitu. Nah, mungkin Kementerian Agama ini dalam rangka untuk bagaimana beragama yang benar tanpa membuat orang lain, kan itu kan, menjadi risih, kok Islam kok begini ya. Saya juga tidak bisa membayangkan, coba kalau seandainya Kristen juga menggunakan pengeras suara luar, Buddha pengeras suara luar, Hindu pengeras suara luar. Nah, makanya begini, Takutnya saling saut-sautan nanti, Pak Ustaz. begini Bang Novel, kalau menyangkut masjidnya Bang Novel Pak Mukmin, Al Habib Novel Pak Mukmin, berarti harus ada kebijakan dari takmir masjid tersebut. Ketika ini tidak bisa menjangkau jamaah yang terlalu banyak, masa sih Kota Amal Jariah tidak bisa membelikan sound system untuk bagaimana bisa menjangkau? Kan teknisnya itu. Kalau adzan itu dibatasi, harus adzannya di dalam. Nah, ini kurang ajar. Ini kan adzannya kan di luar. Bahkan ada kesempatan untuk mengaji itu. Jadi beragama itu memang harus melihat bagaimana sekitar kita. Tetapi aturan Kementerian Agama ini adalah berupa himbauan. Nah, jika misalnya ada tempatnya kayak tempatnya Yai Marsudi Suhud, saya pernah ke tempatnya beliau, di situ memang kulturnya dengar suara ngaji itu di speaker, di luar, itu memang guyup, seneng. Tapi ada tempat tertentu, makanya itu kearifan lokal, bagaimana tokoh-tokoh, RT-nya dan lain-lain, namanya mau Ramadan biasanya kan ada rapat, ada musyawarah, gimana ini baiknya. Karena memang kadang-kadang saudara kita yang muslim pun yang kerja capek, entah kerja di Grab, tadi saya naik ke Grab saya,
Iya Pak, memang kadang-kadang kita capek gitu kan. Kadang-kadang yang bukan bangunkan sahur ya, kayak sholah-sholah misalnya. Kadang-kadang sholah-sholah sendiri tidak pakai anu tapi suaranya gembren. Nah, dari himbauan ini adalah untuk bersama-sama introspeksi. Bagaimana Islam yang menjadi mayoritas ini menjadi contoh beragama yang baik. Mungkin itu tujuan daripada Kementerian Agama ini, makanya didukung. Tapi kalau Pak Yusuf Kalla misalnya yang katanya Bung Ade Armando mengatakan bahwa sampai-sampai orang mau beli perumahan, saya nggak setuju itu. Ada orang mau beli perumahan karena dengan dekat masjid, ya biarin aja, nggak usah beli ya orang yang kepingin dekat di masjid aja. Itu alasan yang tidak tepat. Tapi alasannya adalah untuk mengedukasi masyarakat bahwa, karena begini, kalau itu tadarus di dalam, orang yang biasanya tajwidnya kurang pas atau yang masih belajar mengaji, mereka ingin bertadarus. Tapi kalau dia tadarus misalnya ada masjid speaker luar, dia takut untuk belajar. Karena tajwidnya salah, terus nanti selalu diingatkan kan itu. Makanya saya sepakat dengan Yai Marsudi Suhud bahwa kearifan lokal, bahwa harus menyesuaikan. Kalau memang ada desa suatu tempat misalnya, di tempat itu penduduknya agak jauhan misalnya, lalu dia menggunakan speaker dengan suara, itu malah enak, sadu. Makanya di situ boleh menggunakan speaker luar tapi dengan 100 desimal. Nah, kan itu artinya sebuah himbauan ini bagus, tinggal sampean milih. Kalau misalnya kampung itu seneng, wes pokoknya aku seneng speaker dengan suara yang keras, semua kampung Gelegar, aja mau didengar-dengarkan sendiri. Tapi menarik ini Gus Rofi ketika mengatakan bahwa ini kan sifatnya imbauan, bukan paksaan sama sekali, bukan pula larangan, tapi bisa menyesuaikan dengan artinya nggak bisa dipukul lokasi rata ya. masing-masing seperti itu ya. Mas Mustafa Nara dari tadi wes guyu-guyu terus gimana? Artinya apa ini Mas? Setuju seperti sama Gus Rofi ini kan? Bukan karena kita itu terbiasa dengan kebiasaan, kalau kemudian keluar dari kebiasaan pada gumunan. Tadi ada kan begitu kan, ini berubah nih tampilan pakai topi apa Rusia apa. Karena kebiasaan pakai peci. Jadi memang orang Indonesia tipenya begitu, gumunan karena kebiasaan nggak begitu. Begitu juga penggunaan speaker. Tapi saya tidak ingin memperpanjang soal bahwa ibadah itu ada kecenderungan mengganggu. Saya nggak mau pakai istilah itu. Karena itu nanti kalau kita berulang-ulang, ini kan tradisi kan tahunan selalu membahas ini kan. Kalau setiap tahun kita ngomong bahwa adzan itu berpotensi mengganggu, tadarus itu berpotensi mengganggu, kemudian kita atur, nanti akan menjadi kebiasaan juga. Azannya enggak, Bang. Azannya enggak. Nanti dulu. Tadi ada istilah Mas Ade Armando kan. Adzan apalagi batasi kan. Kalau semua masjid itu adzan ketemu, nggak bagus kan? Tapi ingat, di Saudi Arabia itu ada seorang turis masuk Islam gara-gara apa? Dia ketika di tower hotel, dia mendengar begitu adzan bersaut-sautan, dia kagum, menangis, sujud langsung dia masuk Islam. Ada namanya Anthony Bourdain, itu wartawan CNN ke Indonesia pertama kali, nangis dia kalau melihat adzan di Indonesia. Begitu banyak suara adzan, dia juga kagum, orang asing lihat Indonesia. Karena itu bagi mereka ini sebuah ciri khas. Indonesia mayoritas Muslim kok masuk suara adzan itu dibatasi, apalagi pakai istilah desibel. Emang orang kampung tahu desibel itu apa? Yang pertama itu soal kebiasaan. Yang kedua, jadi ini sebenarnya ini soal toleransi aja. Toleran kan berasal dari istilah Latin tolerare, artinya membiarkan. Jadi kalau umat Islam tadi betul, Mas Habib tadi betul. Pak Habib betul ya? Novel. Itu betul. Bahwa umat Islam tidak perlu diajarin. Saya berkali-kali ngomong di TV, tidak perlulah diajarin. Kita sudah tua dan Indonesia dimerdekakan orang Islam, artinya udah nggak usah apalagi yang ngajarin itu lebih muda umurnya gitu ya. Nah soal tawa, soal pengeras suara, kalau di Muhammadiyah itu, setahu saya jumlah masjidnya itu paling banyak, 12.000. Itu sudah melakukan ini sejak awal, nggak usah melihat surat edaran. Karena sudah modern organisasinya. Tapi kalau saya bicara soal modern nanti sensitif karena berbicara nanti soal hisab dan ru'yat nanti. Jadi nggak saya teruskan. Yang pasti untuk Muhammadiyah selesai soal ini. Nggak lagi mempersoalkan ini karena padahal setuju kan. Hanya memang saya lihat perlu penyempurnaan surat itu. Kalau yang nomor 17 tahun 78 yang pertama kali Bima Islam tahun itu lengkap di situ ditulis. Ini, himbauan ini ditujukan khususnya untuk perkotaan, ibu kota provinsi, yang di situ banyak beda agama, di situ tuh banyak ekspatriat, banyak orang asing, kemudian rasnya banyak, tertulis lengkap dengan logat lama.
Saya masih nyimpen itu yang 78. Tapi ketika Kementerian Agama Bima Islam mengeluarkan seruan ini pada tahun 2018, mulai berubah isinya. Naskah akademik yang isinya seperti itu dihilangin. Bahkan yang terakhir ini ya, Yang 2024 kita bahas ya. yang 24 ini benar-benar kayak ngajarin toleransi gitu. Ada 3 kata toleransi di situ yang diulang-ulang di surat edaran ini, yang menurut saya kalau saya baca kayak ngajarin kita itu nggak toleransi gitu, kayak kurang toleran gitu. Nah, kasus toleransi itu ada 2. Ada yang mohon maaf ya, tanda petik mengganggu karena ya suaranya, tapi juga mengganggu karena melarang suara. Kalau yang mana Bali? Mohon maaf ini contoh saja. Nyepi itu kan ada tempat kan, amati geni, amati karyo, amati lelungan, amati lelangun. Jadi geni itu api, tidak boleh ada api dan unsur lainnya, variannya api, senter, neon, tidak boleh. Kemarin itu amati karyo nggak boleh bekerja, amati lelungan nggak boleh keluar rumah kemana-mana nggak boleh, amati lelangun nggak boleh wisata, foya-foya nggak boleh. Apa itu nggak mengganggu? Kalau dipikir ya ganggu, tapi karena toleransi kita itu paham, tahu diri, nggak perlu kita protes karena kita minoritas juga di sana. Maksud saya, yang lain juga begitu. Saya rasa non muslim nggak ada masalah, mereka sudah paham betul. Hidup di mayoritas orang muslim, wajar ada suara dari masjid itu kayak begitu, apalagi selama Ramadan. Kalau kata Bang Ade tadi kan, ini kan masalah 1 bulan Bang gitu. Ya itu kan karena beda-beda agama, beda. Coba kalau semua agama disamain, jauh repot. Makanya yang di Bali itu diem, yang di Islam itu ribut. Beda-beda kan? Yang di Kristen juga ada ribut tapi indah pakai lonceng. Beda-beda. Jadi memang seperti itulah keanu qadarullah itu. Kalau semuanya sepi, semuanya bersuara ya betapa pengganggunya kan? Bang Nara, tapi kalau dalam catatan bahwa petugas masjidnya mungkin anggota DKM-nya yang ketika bersuara speaker luar harus yang suaranya merdu, kan boleh. Saya kalau jadi Menteri Kalau Agama, yang mohon maaf yang ya, suaranya nih, catat ya kalau saya jadi Menteri Agama. Catat. Pertama, akan saya belikan semoga seluruh dijabah masjid, dulu, ya, kita doakan ya bulan seluruh puasa ya. masjid di Indonesia yang 800.000 ini kita anggarkan kasih sound system yang seragam semuanya, yang ada ukuran desibelnya. Nah, belikan dulu, anggarin dulu. Jadi biar nggak bingung. Setelah itu operatornya dikerahkan ke masjid kerjasama dengan DMI. Muhammadiyah nggak usah deh, Muhammadiyah udah punya, udah kaya nggak perlu. Non Muhammadiyah silakan sendiri. Ya, seperti itu. Jadi bukan hanya mengatur masjidnya, tapi juga ada supporting. Masjid itu kan membayar imamnya masjid pakai infak, ya kan? Membayar muadzinnya juga masjid sendiri. Untuk membangun juga iuran sendiri. Tidak pernah pemerintah menganggarkan seperti itu. Sekali-kali dong Menteri Agamanya novel ya. Lalu program pertama adalah belanja sound system. Ya kan? Muhammadiyah nggak usah, udah. Apa itu pasti seneng. Nah, tapi soal harga rumah tadi, mohon maaf, saya kalau nyari rumah yang dekat masjid malahan. Jadi betul Pak Rofi. Jadi tidak semua seperti Pak JK. Wah nanti harga tanah di sekitar masjid itu murah, malah kita beli. Sekarang malah susah nyari rumah yang di sekitar masjid yang mau kabur. Rata-rata orang karena ini akhir zaman ya, ingin dijadikan masjid. Astagfirullah. Begitu memang. Ingin banyak yang tobat ya Mas ya. Jadi begini, kalau kebiasaan ini kemudian kita revisi, tidak kita perbaiki, nanti akan menjadi seperti ya patron namanya. Contoh nih. Pak Syafiq Basalama, ketika dia ditutup pengajiannya, dia nggak kapok karena dia tidak ingin itu menjadi kebiasaan. Ketika tanggal 22 Februari dia ditutup kajiannya oleh teman-teman sebelah, dia kembali lagi ke Surabaya tanggal 3 Maret, ngisi pengajian lagi di 4 tempat. Takut nggak? Enggak. Beliau ingin bahwa itu jangan jadiin kebiasaan. Dia kembali tanggal 3 Maret, ngisi di 4 tempat. Coba, apa yang terjadi? Di luar dugaan. Ada teman-teman Ambon menjadi pengamannya, teman-teman TNI AL menjadi tempat pengajiannya, dan itu menjadi lancar. Meskipun di belakang itu juga ada teman-teman yang semula ingin menghentikan itu datang juga, mau persekusi. Tapi Syafiq Basalama Ini bisa tema yang beda sendiri. Temanya kita bikin lagi nanti tuh jadi Bang. kebiasaan ini, yang baik kita teruskan, yang kurang baik kita perbaiki. Suara adzan yang kurang bagus apanya misalkan, muadzinnya atau imamnya atau anak-anak yang, tapi jangan salah, anak-anak ini memang ya Rasulullah aja dulu kalau ke masjid bawa cucu. Artinya bukan kemudian masjid itu orang-orang tua kayak saya, kayak beliau. Ini enggak. Ngajarin edukasi transfer knowledge itu di masjid juga untuk anak cucunya. Jadi mengganggu dikit nggak apa-apa. Tapi kalau waktu yang dibatasi sepakat nggak? Dibatasi waktunya? Sepakat aja nggak apa-apa. Yang penting jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Atau orang lain merasa dipaksa. Jangan. Karena beda nih orang membaca mushaf Al-Quran
atau dengar rekaman itu berbeda. Kalau Oke. baca Al-Quran itu ada pahala karena mengucapkan, yang mendengar juga dapat pahala. Lebih kalau enak kita rekaman- dengar langsung pembacaan ayat suci Al-Quran nanti Mas Muhammad Mas Najih Najih nih. saat lagi di catatan demokrasi pemirsa, kita kembali. Harus komentar Mas Najib saat lagi.